Halo, saya Fauzi Sastro, angkatan keempat kampus Medan, umur 28 tahun, saya berasal dari Duri, Pekanbaru. Pertama kali saya mendengar pergerakan 1000 misionaris pada waktu saya kelas 2 SMA. Waktu itu Pastor Park dengan timnya dari kampus Manado. Jadi waktu itu kampus yang di Medan belum berdiri. Mereka membawakan promosi di SLA PTSN yang ada di Siantar. Waktu itu saya sekolah di sana. Dan awalnya saya tidak pernah tertarik sama sekali untuk gabung dengan pergerakan ini. Walaupun ada sedikit rasa kagum buat mereka mau mengorbankan waktu dan tenaga untuk orang lain, tapi sedikit pun saya tidak pernah tertarik buat bergabung sama pergerakan ini. Pada hari pertama saya sampai di kampus 1000 misionaris pada saat mengikuti pelatihan, saya merasa minder karena saya menganggap orang-orang yang ada di kampus waktu itu seperti nabi-nabi dan saya seorang penyamun. Dan waktu mengikuti pelatihan berapa kali saya ingin pulang, ingin menyerah karena saya rasa pelatihan terlalu keras. Dan kadang saya berpikir harus seperti ini kah mau jadi orang baik gitu. Jadi beberapa kali saya mencoba untuk pulang, saya berdoa sama Tuhan, beberapa kali saya minta supaya saya dipulangkan. Tapi karena saya nggak mau buat masalah, tapi saya nggak mau di sini juga gitu. Jadi saya pengen Tuhan yang memulangkan saya. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga Advent dan dididik dengan cara Advent. Dan orang tua saya menyekolahkan saya di sekolah Advent mulai dari SMP, SMA sampai kuliah. Tetapi walaupun demikian, sekalipun saya bersekolah di sekolah Advent, hidup saya tidak pernah mencerminkan sebagaimana Advent yang sebenarnya. Apalagi setelah saya berkuliah di salah satu universitas Advent, banyak yang saya alami, banyak yang berubah dalam hidup saya. Saya berubah menjadi seorang Advent KTP. Saya tidak tertarik dengan hal rohani, saya tidak tertarik untuk pergi ke gereja. Dan buat saya pada waktu itu kalau ada orang pergi ke gereja itu seperti orang yang kurang kerjaan. Dan saya melakukan banyak kenakalan remaja pada umumnya, ya merokok, alkohol dan sebagainya. Dan saya lebih senang menghabiskan waktu saya untuk nongkrong dengan teman-teman saya. Di awal saya mengikuti pelatihan ini saya merasa sangat asing, saya merasa ini bukan saya banget. Karena saya harus bangun subuh, meditasi Alkitab, berdoa 3 kali sehari, dan waktu yang ditentukan untuk jam 2 itu juga lebih panjang, dimana sebelumnya saya tidak pernah berdoa. Jadi benar-benar sangat asing dan sangat tidak nyaman, apalagi dengan pelatihan fisik, belum lagi dengan makanan sehat yang disediakan. Jadi makanan sehat ya, bukan makanan enak. Dan itu membuat saya benar-benar tidak nyaman waktu itu selama mengikuti pelatihan. Tetapi setelah beberapa minggu ikuti pelatihan, apalagi setelah minggu keempat, setelah survival dan revival, saya akhirnya menyadari kenapa harus dilatih seperti ini. Setelah mengikuti pelatihan ini, banyak hal yang diubahkan di dalam hidup saya, ya, termasuk cara pandang saya. Yang pertama, cara pandang saya terhadap apa itu misionaris. Yang dulunya saya menganggap misionaris itu adalah orang-orang aneh yang nggak punya tujuan hidup. Tapi setelah saya terlibat di dalamnya, saya akhirnya menyadari bagaimana menjadi seorang misionaris itu, bagaimana kita fokus kepada Tuhan, bukan hanya kepada diri kita sendiri saja. Dan yang kedua, cara pandang saya diubahkan adalah tentang hidup saya sendiri, yang tadinya saya bertindak sesuka hati saya, melakukan apa yang saya senangi saja, dan pastinya itu banyak kesenangan duniawi, dan tidak pernah suka dengan hal rohani. Sekarang Tuhan mengubahkan saya menjadi seorang yang fokus kepada hal-hal yang bersifat surgawi, tidak hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya belajar bagaimana memikirkan orang lain juga supaya mendapatkan keselamatan seperti yang sudah saya terima. Selain itu, Tuhan juga mengubahkan cara pandang saya terhadap orang lain, terhadap keluarga. Karena tadinya saya tidak pernah mendengarkan apa kata keluarga, apa kata orang tua saya, apalagi apa kata orang lain. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan ini, Tuhan mengajarkan saya bahwa Tuhan memiliki peraturan yang jelas untuk saya, di mana cara hidup yang Tuhan sediakan untuk saya itu adalah cara hidup yang baik, di mana saya harus peduli dengan orang lain, bukan hanya terhadap kesenangan pribadi saya sendiri saja. Dan pada akhirnya saya sadari cara hidup yang Tuhan sediakan itu pada akhirnya membawa saya kepada kebahagiaan yang sejati.
Menjadi seorang misionaris adalah keputusan yang terbaik yang pernah saya buat dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur dan saya sangat merasa sangat beruntung bisa bergabung di dalam pergerakan ini. Dan saya rindu teman-teman orang muda di luar sana juga memiliki keberuntungan yang sama dengan saya, memiliki rasa bersyukur yang sama dengan saya juga, karena apapun latar belakang kita, Tuhan akan menerima kita sebagaimana kita adanya, dan Tuhan akan ubahkan kita menjadi orang-orang yang lebih berguna untuk keluarga dan terutama untuk pekerjaan Tuhan. Once a missionary, always a missionary.